Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Sebagaimana kita ketahui, Microsoft Excel itu sebuah aplikasi bawaan dari Microsoft Office yang gunanya untuk mengolah data atau memasukkan data. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Excel. Jadi sebelum kita masuk nanti pembelajarannya, ini ada pendahuluan yang akan kita ketahui terlebih dahulu. Sebelumnya, kalau di sekolah mungkin karena belajar Excel itu kita belajar semuanya ya, tapi menurut saya itu tidak terlalu efektif gitu. Jadi saya akan beri tutorial sesuai dengan kebutuhan kerja atau yang akan sering kita pakai. Jadi kita akan pelajari apa-apa saja yang dipakai. Oke, selanjutnya untuk Microsoft Excel sendiri, saya tidak menyarankan untuk hafal semua rumus, tapi hafal rumus dasar lalu problem solving. Apa sih maksudnya? Jadi misalnya ada sebuah data. Nah, datanya ini mau kita hitung misalnya di rata-rata. Nah, itu kan rata-rata tidak semua orang hafal. Jadi misalnya kita ingin merata-ratakan, kalau misalnya kita nggak hafal rumus, kita cari saja di internet. Nah, jadi lebih tahu arah datanya itu mau diapain sih, kan lebih apa rumusnya. Misalnya kita nggak tahu datanya mau kita olah nih, nggak rumus Z misalnya. Nah, tapi kita tahu nih kata kuncinya apa. Nah, itu tinggal cari saja di internet. Saya lebih mereferensikan seperti itu, bukan hafal semua rumus. Oke, selanjutnya saya akan ngasih insight sedikit tentang pekerjaan seputar Microsoft Excel. Nah, jenis pekerjaan data entry, yang penting untuk yang dibutuhin adalah sebenarnya pengoperasian komputer sendiri. Kita ngetik, copy paste, dan segala macamnya. Itu mungkin dasar yang harus kita miliki untuk menjadi seorang data entry. Lalu rumus-rumus dasar kayak sum, terus average, max, min, sum if, segala macam, itu untuk data entry saja cukup kok untuk bisa pekerjaan jadi data entry, atau kita sebut juga admin. Lalu jika kita ingin belajar lebih lanjut, saya ingin lebih nih dari data entry, ada data analis sama data engineer. Untuk data analis yang dibutuhin adalah lulus intermediate sampai advance, lalu problem solving sama analisis. Nah, itu yang perlu kalian pelajari untuk menjadi seorang data analis atau data engineer. Pada pembelajaran kedepannya yang akan saya ajarkan, mungkin ini bisa kita menjadi data analis atau data engineer lah paling enggak. Lalu untuk data analis, kita perlu kemampuan khusus yaitu visualization, Visual Basic, Template Maker, atau pemrograman. Maksudnya apa sih? Jadi data analis sama data engineer itu tugasnya merapikan data. Kalau untuk data engineer sendiri merapikan data agar datanya itu lebih sempurna. Kadang kan data ada yang compang-camping gitu, tidak seragam. Nah, fungsi data engineer seperti itu, sama bikin biar data itu jadi seragam. Nah, fungsinya data engineer itu seperti itu. Lalu data analis lebih
ke arah apa namanya, jika kita punya data, nah data itu bisa diolah untuk menjadi sebuah informasi. Misalnya ada data penjualan setiap cabang. Nah, data itu bisa kita gunakan untuk dianalisis. Oh, misalnya untuk penjualan daerah Jawa, eh, apa penjualan kita achieve nih, lalu penjualan di daerah Sumatera tidak achieve. Itu fungsi data analis dari data mentah. Jadi diolah sebagaimana sedemikian rupa biar jadi sebuah informasi. Nah, untuk data analis juga penting kita memvisualisasikan data tersebut. Jadi biar lebih enak dilihat sama orang. Terus informasinya jelas. Jadi tanpa sebelum kita jelaskan informasinya apa dari sebuah data yang kita dapatkan, nah itu orang udah langsung mengerti dengan tampilan apa yang kita presentasikan misalnya. Nah, untuk ini kita bisa jadi senior senior data entry atau supervisor untuk data analyst dan data engineer. Lalu data scientist itu satu tingkat di atas data analyst dan data engineer. Jadi misalnya tadi diketahui contohnya di Jawa penjualannya banyak nih. Nah, lalu di daerah Sumatera penjualan dikit. Nah, data scientist itu lebih merumus ke pencarian solusi gitu. Jadi dari data yang ada pencarian solusinya gimana. Misalnya di Sumatera penjualan dikit. Nah, dibuatlah promosi di apa namanya di Sumatera. Jadi data scientist itu mencari solusi dari informasi yang didapat oleh data analis misalnya, ataupun yang dilakukan oleh data scientist sendiri. Oke, yang dibutuhkan sama, lalu kemampuan yang harus dimiliki juga sama, visualization, visual basic, template maker, dan pemrograman. Oke, di sini ini mungkin di sesi berikutnya saya akan memberikan contoh-contoh masing-masing file Excel di dalam dunia pekerjaan. Nanti pada video kali ini saya tidak akan tampilkan, mungkin di part 2 mungkin ya. Lalu tips and tricks untuk bisa kita lihai dalam Excel atau ahli lah. Nah, seperti yang kita ketahui, zaman sekarang kan apa saja ada di internet. Begitu juga dengan Excel ini, banyak banget sebenarnya web-web untuk download file Excel. Jadi kita tinggal masukin datanya aja, jadi template-nya udah ada. Jadi perhitungannya itu sudah otomatis. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Itu bisa cari template di web banyak. Tinggal diketik aja keywordnya misalnya template penggajian atau template stok gudang. Lalu yang kedua, kita ikut grup-grup yang ada di Facebook atau WhatsApp grup atau dimanapun itu yang kita bisa nanya atau bisa sharing-sharing. Kalau saya sih ikut salah satu grup di Facebook juga, WhatsApp juga. Saya juga sering nanya itu. Nanti para masternya bakal ngejawab kok. Saya lihat kita kesulitan. Tapi selagi kita masih bisa cari di internet dulu, cari solusinya. Misalnya ada kendala apa, kalau ada mentok baru ke grup itu. Oke, lalu dari yang ketiga ada amati tiru modifikasi sama kayak desain. Excel juga kayak gitu. Jadi misalnya kita download template, nah ada satu kolom ya